warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala azan kul hal tunabbi'ukum bil ahsarina a'malan alladzina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian tematik kita di siang menjelang sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur dengan kesyukuran yang tak terhingga atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya, Allah itu membagikan kepada kita anugerah berupa nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar itu? Ketika Allah menjadikan kita sehat secara zahir, kemudian kesehatan kita ini kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Kemudian dengan kenikmatan zahir ini kita jadikan untuk menolong diri kita. Agar apa? Agar hati kita berserah bulat, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ketika itu sudah kita lakukan, maka kita mendapatkan anugerah nikmat yang besar, gitu ya. Sebagaimana nasihat dari Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau menyampaikan kepada kita nasihatnya, mata ja'alaka fi zahiri mumtasillan li amrihi warzaqaka fil batin al-istislama li qahrihi faqad a'zama limi'atan alaika. Sudah tahu maksudnya? Belum, ya. Faqad a'zama limi'atan alaika. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang besar. Nah gitu ya. Itu di akhir nasihatnya. Faqad a'zama limi'ata alaika. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar? Yang pertama adalah mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi. Gitu ya. Wa razaqaki fil batin al-istislama li qahrihi. Apa yang dimaksud dengan nikmat yang besar? Yang pertama ketika Allah menjadikan lahir kita lahiriah yang sehat. Kemudian kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mentaati apa yang diperintahkan Allah. Kemudian kita memiliki al-batin. Batinnya yang sehat.
kemudian kita gunakan untuk sepenuhnya berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu sudah kita lakukan dalam diri kita, berarti kita mendapatkan kenikmatan yang besar. Satu ulang, kenikmatan yang besar itu yang pertama, jika Allah ya menjadikan lahir kita sehat, kemudian kita gunakan untuk mentaati perintah Allah, untuk beramal soleh. Kemudian yang kedua, ketika Allah menjadikan batin kita sehat, kemudian kita berserah diri kepada Allah, tunduk patuh terhadap kekuasaan Allah, ridho terhadap kudrah dan irodahnya Allah Ta'ala. Gitu ya. Maka dari nasihat ini gitu ya, akhirnya kita memahami gitu. Berarti kalau begitu amalan-amalan yang kita lakukan ya, amalan-amalan yang kita lakukan harus apa? Amalan yang apa tadi? Mumtasilan li amri. Harus amalan-amalan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Itu. Jadi sekali lagi disebut mendapatkan kenikmatan yang besar kalau lahir kita sehat, kemudian kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Kemudian batin kita sehat, kita gunakan untuk tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Ketika ini bisa kita lakukan, sekali lagi kita mendapatkan kenikmatan yang besar. Nanti tekannya adalah melakukan amalan zahir dan melakukan amalan batin sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita melakukan seperti itu, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbaik. Terus bagaimana agar amalan itu kemudian diterima oleh Allah Ta'ala? Berarti amalan itu kita lakukan. Ya tadi yang pertama sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua kita lakukan dengan berserah diri kepada Allah. Semata-mata karena Allah. Semata-mata untuk Allah. Dikembalikan semua kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa Allah itu maha suci dan tinggi. Sedangkan kita apa? Kita itu kotor dan hina. Begitu ya. Maka Ibnu Athaillah melanjutkan nasihatnya, khairu awqatika tashhadu fihi wujuda faqatika wa taridu fihi ila wujudi dillatika. Gitu ya. Khairu awqatika, sebaik-baik ketika hidupmu, al-waktu tashhadu fihi, yaitu di waktu kamu mengakui akan kebutuhanmu, gitu ya. Kamu mengakui bahwa engkau sangat membutuhkan Allah. Wujuda, jadi keberadaan wujuda, keberadaan diri kita itu sebentuk pengakuan atas keberadaan Allah Ta'ala. Gitu ya. Faqatika, gitu ya. Wa taridu fihi la wujudi dhillatika. Gitu ya. Dan kemudian kita kembali kepada Allah dengan apa? Mengingat tentang kerendahan dan kehinaan diri kita. Gitu ya. Ustaz mau bertanya, kira-kira kita bisakah menilai diri kita itu hari ini tinggi gitu ya? Kita itu, aku itu mulia loh gitu. Kira-kira bisa atau tidak? Tentunya tidak bisa. Seorang mukmin akan selalu melihat dirinya itu tak ada artinya di hadapan Allah. Sehingga seorang mukmin itu akan berusaha bagaimana tergantung kepada Allah. Selalu membutuhkan Allah. Saat itulah apa yang kita lakukan akan bermanfaat bagi diri kita, bagi kehidupan dunia dan akhirat kita.
Namun ketika kita melakukan sebuah amal soleh, ternyata tidak ada dalam perintah Allah, sekaligus kita melakukannya tidak karena Allah, gitu ya. Bahkan kita melakukan ibadah itu dalam hati tidak merasakan bahwa aku membutuhkan Allah. Aku itu fakir ilallah. Sedangkan Allah tidak berhajat dengan kita. Sedangkan Allah tidak membutuhkan kita. Gitu ya. Maka ketika kita bisa melakukan perkara itu dengan baik, maka kita benar-benar akan mendapatkan karunia besar di sisi Allah. Berbeda dengan orang ketika melakukan amalnya banyak tapi tidak ada dalam perintah. Amalnya banyak tetapi tidak ada kesucian hati di dalam mengamalkannya itu. Bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Gitu ya. Maka tentunya akan ada kesia-siaan dalam kehidupannya. Gitu ya. Maka benarlah ketika Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang siapa sih orang yang paling merugi amalan mereka. Siapa yang paling merugi amalan mereka, gitu ya. Yaitu mereka yang sia-sia dalam ikhtiar, dalam usahanya di dunia, gitu ya. Sedangkan mereka telah menyangka, telah melakukan amal yang sebaik-baiknya, gitu. Itu kira-kira surat apa ayat berapa para santri? Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Ya. Coba dibuka semuanya, salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Awalnya kul hal tunabbi'ukum bil asarina a'mala. Ya, itu awalnya. Ya. Al-Kahfi 103 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Allahumma arhamna bil Quran. Kenapa bisa demikian? Ya. Kenapa Allah memberikan kabar orang-orang yang paling merugi amalan mereka? Kenapa kemudian Allah menjelaskan dalam Al-Kahfi ayat 104-nya bahwa mereka yang paling merugi amalan mereka adalah mereka yang sia-sia usaha atau amalan mereka di dunia. Dia telah banyak beramal tapi sia-sia. Sedangkan mereka menyangka telah mengerjakan amal itu dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa demikian? Kenapa amalan mereka menjadi amalan yang sia-sia? Kenapa usaha mereka di dunia nggak ada nilainya di sisi Allah, maupun tidak ada nilainya nanti di kampung akhirat? Gitu ya. Karena bahwa apa yang dia lakukan, pertama tentunya tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu melakukan amal tapi tidak ada
Tidak ada perintahnya. Ingat-ingat. Sia-sialah orang usaha mereka di dunia. Mereka termasuk amalan mereka merugi gitu ya. Sedangkan mereka menyangka telah berbuat atau mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Yang pertama, karena melakukan perkara yang tidak ada Perintahnya. Tidak ada perintahnya. Kemudian yang kedua, mengerjakan tetapi tidak Sia-sia. semata-mata karena Allah. Jadi tidak menyempurnakan keikhlasan dan kepasrahannya kepada Allah. Gitu ya. Itulah mengapa Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam bila melanjutkan kalimatnya la amala, ya. Arjalil qabuli min amalin yaghibu anka syuhudahu wa yuhtaqaru anka wujudahu. La amal, tidak ada amal kebajikan, ya. Arja yang lebih diharapkan lil qabuli, untuk diterima, min amali, daripada amal yang yaghibu anka, yang hilang dari penyaksianmu. Angka syuhudahu, hilang dari penyaksianmu. Wa yuhtaqaru angka wujudahu, dan kamu pandang tidak berarti. Perhatikan ini. Ustaz mau bertanya. Jadi kan kalau habis beramal soleh itu perasaan panjenengan gimana? Senang banget. Ya, yang lainnya apa? Selain itu apa jawabannya? Jadi kan setelah beramal soleh, merasa apakah dengan punya perasaan aku sudah beramal? Belum. Masa aku sudah misalnya nih, jenengan tadi sudah sholat zuhur. Udah sholat zuhur belum? Sudah. Jenengan kalau sudah sholat zuhur merasa aku sudah beramal soleh kok. Merasa begitu atau tidak? Dan terus jenengan merasa apa ketika melakukan amal soleh itu? Merasa lega karena sudah menjalankan kewajiban. Bersyukur. Tapi merasa amalnya belum merasa sudah menjalankan kewajiban. Ternyata sholat itu kewajiban ya. Iya. Makanya banyak orang yang berhenti. Pokoknya kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti sudah gugur tugasku. Karena memang sholat itu kewajiban. Padahal sholat bukan kewajiban. Tapi sholat itu kalau dari keterangan tadi ada ayat, kemudian ada nasihat dari Ibn Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Al-Hikam tadi, ibadah secara umum atau khususnya sholat itu adalah apa? Pertanyaan lagi, kira-kira Allah itu butuh sholat kita atau tidak? Allah itu kira-kira butuh nggak sedekah kita? Tidak. Allah butuh nggak kita membutuhkan amal-amal soleh kita atau tidak? Tidak. Karena Allah itu tidak berhajat dengan kita. Wahuwal ghaniyul hamid. Al-Fatihah 15. Di situ sangat jelas di awal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu fakir ilallah. Kamu membutuhkan Allah. Kamu berhajat kepada Allah. Sedangkan Allah nggak membutuhkan kita. Allah tidak berhajat dengan kita. Kenapa Allah tidak membutuhkan kita? Kenapa Allah tidak berhajat kepada kita? Wa huwal ghaniyul hamid. Karena dia Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maka ketika kita ibadah, beramal soleh, kemudian sholat atau melakukan amal yang lain, kok itu yang kita rasakan itu kewajiban, gitu ya. Berarti kalau kewajiban kalau udah ditunaikan impas namanya. Betul atau tidak? Contoh sekarang. Jenengan kalau lagi di rumah nih di tempatnya bos, jenengan kewajibannya bekerja, betul? Nah, kewajiban bekerja. Kemudian bos jenengan punya kewajiban memberikan ujroh, memberikan gaji. Betul? Ya sudah, karena kewajiban tertunaikan berarti udah selesai urusan. Maka tadi jelas-jelas Allah menegaskan dalam surah Al-Kahfi 103-104, siapa yang merugi amalannya? Yaitu mereka yang sia-sia usahanya di dunia. Sedangkan dia menyangka telah melakukan amal yang terbaik. Karena dia merasa saya itu melaksanakan amal ini kan kewajiban. Padahal itu adalah sekali lagi kebutuhan. Kebutuhan kita itu di mana? Ya, kebutuhan kita untuk dunia kita dan kebutuhan untuk akhirat kita. Begitu. Ya. Oleh karena itu tadi dikatakan oleh Ibnu Athaillah la amal, tidak ada amal, ya. Arjalil qabuli min amalin, yang lebih diharapkan diterimanya ya, daripada amal yaghisu anka suhudahu, amal yang hilang dari penyaksianmu. Apa hilang dari penyaksianmu itu? Ya kita beramal tapi habis itu kita lupakan. Wa yuhtaqaru anka wujudahu, dan kamu pandang tidak berarti, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa amal itu kalau kita itu kalau sudah beramal, gitu ya, itu amal itu akan diterima kalau kita itu ya sudah, karena saya beramal, ya saya membutuhkan amal ini, gitu. Setelah itu selesai, gitu ya. Kita berarti kalau kaidahnya Nabi mengajarkan kepada kita kalau tentang kebaikan diri kita maka lupakan, gitu kan? Ingat dua hal dan lupakan dua hal, kan gitu kata Nabi. Ingat pertama apa? Ingat kebaikan orang lain dan lupakan kebaikan diri kita. Yang kedua, ingat kesalahan diri kita dan lupakan kesalahan orang lain. Gitu tak? Ya. Jadi kalau kita membantu orang lain, ya wis, kita ketika membantu saudara kita, ya udah kita itu enggak kita pikirkan setelah itu. Itu namanya apa? Di luar penyaksian diri kita. Beda dengan kalau kita beramal, kita ingat-ingat terus. Sehingga setiap hari kita ungkit-ungkit. Ingat loh, dulu kamu kayak apa dulu. Saya bantu kayak gitu loh, kamu kok kayak gitu.
Ingat dulu ketika kita itu berjalan bersama, tiba-tiba kamu dompetnya ketinggalan. Sayang yang buka dompet. Padahal cuma buka doang. Gitu ya. Jadi selalu dia ungkit-ungkit kebaikan dirinya kepada orang lain. Gitu. Itu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lan yudkhala ahadan amaluhul jannah." Amal kebaikan seorang tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Begitu. Beliau mengatakan begitu. Rasulullah bersabda, "Lan yudkhala ahadan amaluhul jannah." Amal kebaikan seseorang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kalau para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai wala anta, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kemudian qala Rasulullah kemudian menjawab wala ana, dan tidak juga aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Gitu ya. Kecuali apa? Allah memberikan rahmatnya kepadaku, kata Nabi seperti itu. Jadi ketika kita beramal soleh, ya sudah, amal soleh itu kita jadikan sebagai bentuk kebutuhan kita. Jadi kita sandarkan kepada Allah hidup kita dengan beramal soleh itu. Gitu ya. Kalau kebutuhan misalnya perlu disuruh-suruh atau tidak? Tidak. Kalau kebutuhan harus kalau kita itu misalnya paham itu kebutuhan, tentunya kita itu menanti-nanti. Kan itu kan? Maka kata Nabi, orang yang amalannya terbaik itu ketika dia apa? Setelah sholat menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi gitu. Makanya kenapa dalam Quran itu dipertegas bahwa sesungguhnya seluruh amal kita itu tidak pernah luput dari pengetahuan Allah, gitu ya. Jadi apapun yang hari kita lakukan, ya baik yang zahir maupun batin, tidak pernah luput, gitu ya. Dari apa? Dari pengetahuan Allah, dari pandangan Allah, dari penglihatan Allah. Kenapa? Kan dalam Quran jelas. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in alim. Gitu. Allah dialah yang maha awal dan maha akhir. Dialah Allah yang maha zahir dan dialah Allah yang maha batin. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Gitu. Dan dialah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Para santri yang mulia, sekarang coba kita buka surat Yunus. Ya, dibuka semuanya. Surat Yunus, surat yang ke-10, ya, ayatnya 61. Surat Yunus ayat 61. Monggo di bawah salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Monggo santri. Ini Bu, ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tajlu minhu وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر في ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit, tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran ya. Sudah sangat jelas di situ ya. Oke. Apalagi tadi ditambah yang tadi sebenarnya Ustaz bacakan. Tadi surat Al-Hadid ayat 3 ya. Yang tadi bunyinya huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wa batinu wallahu wa huwa ala kulli syai'in alim. Ya, itu ya. Al-Hadid ayat 3. Para santri yang mulia, kesimpulannya ya, kesimpulan untuk kajian kita hari ini bahwa sesungguhnya gitu ya. Kita itu ya tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan ini kecuali kita mengetahui bagaimana posisi atau makom kita di hadapan Allah Ta'ala gitu ya. Bagaimana cara mengetahui kedudukan kita di sisi Allah? Tentunya ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memudahkan kita untuk banyak-banyak beramal soleh. Setelah itu dia lupakan. Beramal soleh kemudian lupakan. Itu sebagaimana dari apa yang disampaikan oleh hadis ya dari Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang terbaik? Siapa sih orang yang bertakwa itu? Apakah mereka adalah orang yang suka mencuri? Apakah mereka orang yang suka berjudi? Apakah mereka suka mabuk kemabukan? Atau mereka suka menyakiti hati orang lain? Kata Nabi, tidak ya Aisyah. Sesungguhnya orang bertakwa itu amalnya sangat banyak. Amalnya sangat banyak. Tetapi dalam dirinya selalu khawatir. Jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka kata Nabi, orang seperti inilah orang yang bersegera menuju kepada kebaikan. Semoga Allah limpahkan hidayah, taufik, serta inayahnya, serta maunahnya kepada kita. Agar apa yang kita lakukan hari ini bernilai di sisi Allah. Baik untuk kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kehidupan kampung akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian untuk kajian kita pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Majelis sebelum kita tutup ya.
Tapi untuk kajiannya Ustaz akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Untuk selanjutnya kita